Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali di video pembelajaran kita masih dalam mata kuliah dasar-dasar kependidikan. Kali ini kita akan membahas tentang hakikat belajar dan hakikat pembelajaran. Untuk yang pertama, kita akan mengulas terlebih dahulu hakikat belajar. Menurut Lindgren, belajar sebagai proses perubahan tingkah laku yang relatif permanen, dan perubahan tersebut disebabkan adanya interaksi individu yang bersangkutan dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Hynek mengatakan bahwa belajar adalah proses aktivitas pengembangan pengetahuan, keterampilan, atau sikap sebagai interaksi seseorang dengan informasi dan lingkungannya. Sehingga dalam proses belajar diperlukan pemilihan, penyusunan, dan penyampaian informasi dalam lingkungan yang sesuai dan melalui interaksi siswa dengan lingkungannya. Kemudian menurut Gettler, menekankan pengaruh lingkungan yang sangat kuat dalam proses belajar. Studi belajar bukanlah sekedar latihan akademik, ia adalah aspek penting baik bagi individu maupun masyarakat. Belajar juga merupakan basis untuk kemajuan masyarakat di masa depan. Selanjutnya, menurut Gag and Bridge, menjelaskan belajar adalah hasil pasangan stimulus dan respon yang kemudian diadakan penguatan kembali atau reinforcement yang terus-menerus. Reinforcement ini dimaksudkan untuk menguatkan tingkah laku yang diinternalisasikan dalam proses belajar. Proses belajar setiap orang akan menghasilkan hasil belajar yang berbeda-beda. Untuk itu, perlunya reinforcement atau penguatan yang terus-menerus hingga mengalami perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh setiap individu, sehingga terjadi perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa berjalan menjadi bisa berjalan, tidak bisa membaca menjadi bisa membaca, dan lain-lain sebagainya. Belajar adalah suatu proses perubahan individu yang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya ke arah yang baik maupun tidak baik. Belajar setiap orang dapat dilakukan dengan cara yang berbeda. Ada belajar dengan cara melihat, menemukan, dan juga meniru. Karena melalui belajar seseorang akan mengalami pertumbuhan dan perubahan dalam dirinya, baik secara psikis ataupun secara fisik. Secara fisik, jika yang dipelajari berkaitan dengan dimensi motorik, sedangkan secara psikis, jika yang dipelajari berupa dimensi afeksi. Secara kognitif, jika yang dipelajari berupa pengetahuan baru, jadi pada hakikatnya belajar pada ranah kognitif juga akan bersinggungan dengan ranah afektif dan juga dengan ranah psikomotorik. Ketiga ranah ini saling berhubungan satu sama lainnya. Belajar merupakan aktivitas menuju kehidupan yang lebih baik secara sistematis. Proses belajar terdiri atas 3 tahapan, yaitu tahap informasi, transformasi, dan evaluasi. Yang dimaksud dengan tahap informasi adalah proses penjelasan, penguraian atau pengarahan mengenai struktur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tahap transformasi adalah proses peralihan atau pemindahan struktur tadi ke dalam diri peserta didik. Proses transformasi dilakukan melalui informasi, sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya, tujuan belajar adalah perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Kegiatan belajar mengajar seperti mengorganisasi pengalaman belajar, mengolah kegiatan belajar mengajar, menilai proses dan hasil belajar, semua termasuk tanggung jawab guru. Dengan demikian, semakin banyak usaha belajar itu dilakukan, maka semakin banyak dan baik perubahan yang akan diperoleh. Perubahan yang bersifat aktif artinya bahwa perubahan itu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan karena usaha sendiri. Dari beberapa definisi yang telah kita ungkapkan tadi, dapat dikemukakan beberapa hal yang menyangkut pengertian belajar. Di antaranya yang pertama adalah belajar merupakan proses perubahan dalam setiap individu ke arah yang lebih menguatkan dan ke arah yang baik.
Kemudian yang kedua, belajar merupakan suatu proses perubahan, pertumbuhan, dan perkembangan setiap individu dengan lingkungannya baik secara fisik maupun kognitifnya. Dan yang ketiga, belajar adalah interaksi individu dengan lingkungannya sehingga membentuk kepribadian emosional, kecakapan, keterampilan, dan sikap. Dan yang keempat, belajar merupakan suatu proses usaha sadar yang dilakukan oleh individu untuk suatu perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak memiliki sikap menjadi bersikap yang benar, kemudian dari tidak terampil menjadi terampil melakukan sesuatu. Yang kelima adalah belajar tidak hanya sekedar memetakan pengetahuan atau informasi yang disampaikan, namun bagaimana melibatkan individu secara aktif membuat ataupun merevisi hasil belajar yang diterimanya menjadi suatu pengalaman yang bermanfaat bagi pribadinya. Dengan mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan menanamkan sikap mental sebagai upaya dari pencapaian tujuan belajar, akan diperoleh hasil dari belajar itu sendiri. Sedangkan tentang perubahan tingkah laku atau sikap peserta didik sebagai hasil belajar lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungannya. Jika lingkungan sekolah mendidik siswa menjadi ramah budaya, maka siswa belajar menjadi anak yang mencintai budayanya. Selanjutnya kita akan membahas tentang hakikat pembelajar dan komponen sistem pembelajaran. Pembelajaran tidak terlepas dari pengertian belajar, dan kemudian selanjutnya adalah belajar dan pembelajaran ini menjadi satu rangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan. Hasil dari belajar itu sendiri menjadi model dalam proses pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran berarti kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dan guru. Proses belajar menjadi satu sistem dalam pembelajaran. Sistem pembelajaran terdiri dari beberapa komponen yang saling berinteraksi hingga diperoleh interaksi yang efektif. Dit and Carey menjelaskan komponen dalam sistem pembelajaran adalah yang pertama peserta didik, yang kedua instruktur atau guru, yang ketiga bahan pembelajaran, dan juga lingkungan pembelajaran. Dengan kata lain, komponen dalam pembelajaran merupakan upaya untuk menciptakan kondisi yang kondusif agar terjadi proses pembelajaran yang efektif pada diri siswa. Pembelajaran akan berhasil dan berjalan secara efektif bila dalam perencanaan dan pengembangan bertitik tolak pada yang pertama karakteristik siswa, mata pelajaran, berpedoman pada kompetensi dasar, tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan atau indikator keberhasilan belajar. Belajar akan berhasil jika siswa secara aktif melakukan sendiri proses belajar melalui interaksi dengan berbagai sumber belajar. Sedangkan pembelajaran itu sendiri merupakan suatu sistem yang membantu individu belajar dan berinteraksi dengan sumber belajar dan lingkungan. Menurut Ray Glatz, dalam menunjang proses pembelajaran ada 3 variabel pembelajaran, yaitu variabel kondisi pembelajaran, metode, dan variabel hasil pembelajaran. Variabel pembelajaran Ray Glatz menunjukkan bahwa kondisi pembelajaran menjadi awal dari strategi pembelajaran untuk mencapai hasil pembelajaran. Sedangkan metode pembelajaran menekankan pada komponen-komponen strategi pembelajaran, penyampaian, dan pengelolaan pembelajaran. Dan untuk mencapai hasil pembelajaran, Ray Glatz lebih mengarahkan model pembelajaran yang efektif, efisien, dan mempunyai daya tarik. Ketiga variabel pembelajaran menurut Ray Glatz saling berinteraksi. Interaksi dari variabel-variabel tersebut membangun 2 bentuk hubungan antar variabel yang dikenal dengan teori deskriptif dan teori preskriptif. Satuan prinsip yang terintegrasi secara sistematis dan bermakna antara kondisi dan metode pembelajaran yang menjelaskan hasil pembelajaran menurut teori deskriptif Ray Glatz tersebut akan menghasilkan hasil pembelajaran yang efektif, efisien, dan mempunyai daya tarik bagi siswa. Pendekatan atau sistem pembelajaran sebagaimana diungkapkan oleh Dit and Carey, beliau menjelaskan dalam sistem pembelajaran terdapat juga strategi pembelajaran yang terdiri dari 5 komponen. Yang pertama adalah aktivitas pra pembelajaran yang meliputi pemberian motivasi, gambaran tujuan pembelajaran, dan menginformasikan keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa.
Yang kedua, presentase pembelajaran bagian daripada inti yang meliputi tahapan pembelajaran, materi, dan contoh-contoh yang bisa dikembangkan oleh siswa. Yang ketiga, melibatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran meliputi praktek dan pemberian umpan balik. Yang keempat, melakukan penilaian. Hal ini meliputi tes awal dan tes akhir. Dan yang kelima, aktivitas lanjutan meliputi pengulangan dan penyampaian kesimpulan. Strategi pembelajaran adalah spesifikasi untuk memilih dan mengurutkan kejadian dan aktivitas dalam pembelajaran. Strategi pembelajaran mengarahkan ke arah peta pembelajaran dan pengembangan pembelajaran. Pengembangan pembelajaran biasanya dinyatakan dalam bentuk model-model pembelajaran dengan alasan yang pertama adalah agar mudah dimengerti oleh siswa dan guru. Yang kedua, disesuaikan dengan situasi lingkungan dan masyarakat. Yang ketiga, mampu menghasilkan hasil pembelajaran yang lebih baik sesuai dengan model yang akan diimplementasikan. Proses belajar dan pembelajaran bukanlah suatu yang mudah dilaksanakan tanpa mengembangkan teori-teori yang mendukung dan menjalankannya. Terdapat banyak teori belajar yang salah satunya adalah teori konstruktivistik. Para pelaku pembelajar dan berbagai komponen pendidikan atau pembelajaran harus benar-benar cermat dan selektif terhadap teori belajar yang ada dan tersedia. Mereka harus benar-benar tepat dalam menerapkan teori yang sesuai dengan keadaan atau kondisi peserta didik. Jika salah dalam menerapkannya, maka sangat mungkin banyak pihak yang menjadi korban. Apakah itu institusi negara, institusi pendidikan, atau pelaku dari pembelajaran itu sendiri, yakni siswa. Desain sistem pembelajaran adalah penciptaan aktivitas dan program pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik. Desain sistem perlu diimplementasikan secara sistematik dan sistematis agar dapat memberikan dampak yang optimal terhadap proses dan program pembelajaran pada semua jenjang dan satuan pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Pada skala mikro, prosedur desain sistem pembelajaran dilakukan dalam waktu yang relatif pendek, misalnya rancangan kegiatan pembelajaran yang bersifat harian. Komponen utama dari desain pembelajaran adalah yang pertama yang perlu kita ketahui, yakni tujuan pembelajaran yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus adalah penjabaran dari kompetensi yang akan dikuasai oleh siswa. Pembelajar atau pihak yang menjadi fokus yang perlu diketahui meliputi karakteristik siswa, kemampuan awal, dan prasyarat. Yang ketiga adalah analisis pembelajaran, merupakan proses menganalisis topik atau materi yang akan dipelajari. Yang keempat adalah strategi pembelajaran, dapat dilakukan secara makro dalam kurun 1 tahun atau secara mikro dalam kurun 1 kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar adalah format materi yang diberikan kepada pembelajar. Dan yang kelima adalah penilaian belajar, tentang pengukuran kemampuan atau kompetensi yang sudah dikuasai ataupun belum dikuasai oleh siswa. Implementasi atau penyampaian materi pembelajaran merupakan langkah dari sistem desain pembelajaran. Langkah implementasi sering diasosiasikan dengan penyelenggaraan program pembelajaran itu sendiri. Langkah ini memang mempunyai makna adanya penyampaian materi pembelajaran dari guru atau instruktur kepada peserta pendidikan atau pelatihan. Tujuan utama dari tahap implementasi yang merupakan langkah realisasi desain dan pengembangan diantaranya adalah membimbing siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi, menjamin adanya pemecahan masalah atau solusi untuk mengatasi kesenjangan hasil belajar yang dihadapi oleh siswa. Dan yang ketiga, memastikan bahwa pada akhir program pembelajaran siswa perlu memiliki kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip pembelajaran. David Eschubel mengajukan 4 prinsip pembelajaran. Yang pertama, pengatur awal atau advanced organizer. Pembelajaran perlu pengatur awal. Pengatur awal atau bagian pengait dapat digunakan guru dalam membantu mengaitkan konsep lama dengan konsep baru yang lebih tinggi maknanya. Penggunaan pengaturan awal sangat tepat dan dapat meningkatkan pemahaman berbagai macam materi, terutama materi pembelajaran yang telah mempunyai struktur yang teratur.
Pada saat mengawali pembelajaran dengan presentasi suatu pokok bahasan, sebaiknya pengaturan awal itu digunakan sehingga pembelajaran akan lebih bermakna. Kemudian yang kedua adalah diferensiasi progresif. Pembelajaran perlu pengembangan dan kolaborasi konsep-konsep. Caranya, unsur yang paling umum dan inklusif diperkenalkan dahulu, kemudian baru yang lebih mendetil. Ini berarti proses pembelajaran berlangsung dari umum ke khusus. Kemudian yang ketiga adalah belajar superordinat. Belajar superordinat adalah proses struktur kognitif yang mengalami pertumbuhan ke arah diferensiasi. Terjadi sejak perolehan informasi dan diasosiasikan dengan konsep dalam struktur kognitif tersebut. Proses belajar tersebut akan terus berlangsung hingga pada suatu saat ditemukan hal-hal baru. Belajar superordinat akan terjadi bila konsep-konsep yang lebih luas dan inklusif. Yang keempat adalah penyesuaian integratif. Pada suatu saat peserta didik kemungkinan akan menghadapi kenyataan bahwa dua atau lebih nama konsep digunakan untuk menyatakan konsep yang sama atau lebih nama yang sama diterapkan pada lebih dari satu konsep. Untuk mengatasi pertentangan kognitif itu, Yosebel mengajukan konsep pembelajaran penyesuaian integratif. Caranya adalah materi pelajaran disusun sedemikian rupa sehingga guru dapat menggunakan hierarki konseptual ke atas dan ke bawah selama informasi disajikan. Menurut Yosebel, peserta didik tidak selalu mengetahui apa yang penting atau relevan untuk dirinya sendiri, sehingga mereka memerlukan motivasi eksternal untuk melakukan kinerja kognitif dalam mempelajari apa yang telah diajarkan di sekolah. Yosebel menggambarkan model pembelajaran ini dengan nama pembelajaran penangkapan. Pembelajaran yang diselenggarakan guru juga perlu menerapkan prinsip-prinsip belajar. Prinsip-prinsip belajar itu berkaitan dengan perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung, atau pengalaman, pengulangan, tantangan, umpan balik, dan penguatan, serta perbedaan individu. Prinsip-prinsip belajar tersebut bagi guru harus menjadi prinsip pembelajaran yang diantaranya adalah yang pertama, perhatian dan motivasi. Prinsip perhatian dan motivasi menekankan pada pembelajaran yang diselenggarakan oleh guru harus dapat menarik perhatian dan menimbulkan motivasi bagi peserta didik. Penerapan prinsip perhatian harus tercermin pada perilaku-perilaku, diantaranya adalah guru menggunakan metode secara bervariasi, kemudian guru menggunakan media sesuai dengan tujuan belajar dan materi yang diajarkan. Kemudian yang ketiga, guru menggunakan gaya bahasa yang tidak monoton. Yang keempat, guru mengemukakan pertanyaan-pertanyaan membimbing atau direction question. Nah, prinsip motivasi harus tampak pada perilaku-perilaku guru. Di antaranya adalah memilih bahan ajar sesuai dengan minat peserta didik, kemudian menggunakan metode dan teknik mengajar yang disukai peserta didik. Yang ketiga, mengoreksi sesegera mungkin pekerjaan peserta didik dan sesegera mungkin memberitahukan hasilnya kepada peserta didik. Memberikan pujian verbal atau nonverbal terhadap peserta didik yang memberikan respon terhadap pertanyaan yang diberikan oleh guru. Kemudian yang kelima, memberitahukan nilai guna dari pembelajaran yang sedang dipelajari peserta didik. Nah, juga perlu prinsip keaktifan. Prinsip keaktifan ini menekankan bahwa pembelajaran yang diselenggarakan oleh guru mengaktifkan peserta didik belajar, mencari, memperoleh, dan mengolah perolehan hasil belajarnya tersebut, agar pembelajaran menimbulkan keaktifan belajar pada peserta didik dan guru antara lain dapat melaksanakan perilaku-perilaku diantaranya adalah menggunakan multimetode dan multimedia, memberikan tugas secara individual dan kelompok, memberikan kesempatan pada peserta didik melaksanakan eksperimen dalam kelompok kecil yang beranggotakan tidak lebih dari 3 orang, kemudian memberikan tugas untuk membaca bahan belajar, mencatat hal-hal yang kurang jelas, dan yang kelima adalah mengadakan tanya jawab maupun diskusi. Nah, kemudian juga perlu menerapkan prinsip keterlibatan langsung atau berpengalaman.
Prinsip keterlibatan langsung atau penekanan terhadap pengalaman bahwa pelajaran yang diselenggarakan guru dapat melibatkan peserta didik secara fisik, mental, emosional, dan intelektual dalam kegiatan pembelajaran. Untuk itu, guru hendak merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik dan karakteristik isi pembelajaran. Perilaku guru yang menerapkan prinsip keterlibatan langsung diantaranya adalah: yang pertama, merancang kegiatan pembelajaran yang lebih banyak pada pembelajaran individual dan kelompok kecil. Yang kedua, mementingkan eksperimen langsung oleh peserta didik dibandingkan dengan demonstrasi. Kemudian yang ketiga, menggunakan media yang langsung digunakan oleh peserta didik. Yang keempat, memberikan tugas kepada peserta didik untuk mempraktikkan gerakan psikomotorik yang dicontohkan. Kemudian yang kelima, melibatkan peserta didik mencari informasi dari sumber informasi di luar kelas ataupun di dalam kelas. Kemudian melibatkan peserta didik dalam merangkum atau menyimpulkan informasi pesan pembelajaran. Penerapan prinsip keterlibatan langsung ini bagi guru juga dapat ditunjukkan dengan kemampuan guru untuk bertindak sebagai manajer atau pengelola kegiatan pembelajaran yang mampu mengarahkan, membimbing, dan mendorong peserta didik ke arah tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Kemudian prinsip pengulangan. Prinsip pengulangan menekankan bahwa dalam pembelajaran guru mampu memilih antara kegiatan pembelajaran yang berisi pesan yang membutuhkan pengulangan dan yang tidak membutuhkan pengulangan. Hal ini perlu dimiliki oleh guru karena tidak semua pesan pembelajaran membutuhkan pengulangan. Pengulangan terutama dibutuhkan oleh pesan-pesan pembelajaran yang harus dihafalkan secara tetap tanpa ada kesalahan sedikit pun. Selain itu, pengulangan juga diperlukan terhadap pesan-pesan pembelajaran yang membutuhkan latihan. Perilaku guru yang merupakan penerapan prinsip pengulangan diantaranya adalah: yang pertama, merancang pelaksanaan pengulangan. Yang kedua, mengembangkan atau merumuskan soal-soal latihan. Yang ketiga, mengembangkan petunjuk kegiatan psikomotorik yang harus diulang. Yang keempat, mengembangkan alat evaluasi kegiatan pengulangan. Dan yang kelima adalah membuat kegiatan pengulangan yang bervariasi. Selanjutnya yang kelima adalah tantangan. Prinsip tantangan menekankan bahwa pembelajaran memberikan tantangan pada peserta didik dalam kegiatan pembelajarannya. Tantangan dalam kegiatan pembelajaran dapat diwujudkan oleh guru melalui bentuk kegiatan, bahan, dan alat pembelajaran yang dipilih untuk kegiatan pembelajaran. Perilaku guru yang mencerminkan sikap yang menerapkan prinsip tantangan diantaranya adalah: yang pertama, merancang dan mengolah kegiatan eksperimen yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan secara individual atau dalam kelompok kecil yang terdiri dari 3-4 orang. Yang kedua, memberikan tugas pada peserta didik memecahkan masalah yang membutuhkan informasi dari orang lain di luar sekolah sebagai sumber informasi. Kemudian yang ketiga, menugaskan kepada peserta didik untuk menyimpulkan isi pelajaran yang selesai disajikan. Yang keempat, mengembangkan bahan pembelajaran berupa teks, handout, modul, dan lain sebagainya yang memperhatikan kebutuhan peserta didik untuk mendapatkan tantangan di dalamnya. Sehingga tidak harus semua pesan pembelajaran disajikan secara detail tanpa memberikan kesempatan kepada peserta didik mencari dari sumber lain. Yang kelima adalah membimbing peserta didik untuk menemukan fakta, konsep, prinsip, dan generalisasi sendiri. Yang keenam, guru merancang dan mengelola kegiatan diskusi untuk menyelenggarakan masalah-masalah yang disajikan dalam topik diskusi. Yang selanjutnya adalah balikan dan penguatan. Prinsip balikan dan penguatan menekankan bahwa pembelajaran memberikan balikan dan penguatan ini dapat diberikan secara lisan maupun secara tertulis, baik secara individual maupun kelompok klasikal. Guru sebagai penyelenggara kegiatan pembelajaran harus menentukan bentuk, cara, serta kapan balikan dan penguatan diberikan. Agar balikan dan penguatan bermakna bagi peserta didik, guru hendaknya memperhatikan karakteristik peserta didik. Implikasi balikan dan penguatan bagi guru berwujud perilaku diantaranya
memberikan jawaban yang benar setiap kali mengajukan pertanyaan yang telah dijawab peserta didik, apakah itu benar ataupun salah. Kemudian mengoreksi pembahasan pekerjaan rumah yang diberikan kepada peserta didik atau pada waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, memberikan catatan-catatan pada hasil kerja peserta didik yang berupa makalah, laporan, clipping, atau pekerjaan rumah lainnya berdasarkan hasil koreksi guru terhadap hasil pembelajaran. Kemudian, membagikan lembar jawaban tes pelajaran yang telah dikoreksi oleh guru disertai skor dan catatan bagi siswa. Yang kelima, mengumpulkan atau mengkonfirmasikan peringkat yang diraih setiap peserta didik berdasarkan skor yang dicapai dalam tes. Kemudian memberikan anggukan atau acungan jempol atau isyarat lain kepada peserta didik yang menjawab dengan benar pertanyaan yang disajikan oleh guru. Kemudian memberikan hadiah atau ganjaran kepada peserta didik yang berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Selanjutnya, perlu juga memahami prinsip perbedaan individual. Nah, perbedaan individual ini menekankan bahwa pembelajaran memperhatikan perbedaan individual peserta didik. Setiap guru tentunya harus menyadari bahwa menghadapi siswa yang berjumlah 30 atau lebih peserta didik dalam satu kelas berarti menghadapi 30 macam keunikan atau karakteristik. Selain karakteristik atau keunikan kelas, guru harus menghadapi 30 peserta didik yang berbeda karakteristiknya satu dengan yang lainnya. Guru sebagai penyelenggara kegiatan pembelajaran dituntut untuk memberikan perhatian kepada semua keunikan yang melekat pada tiap peserta didik. Dengan kata lain, guru tidak mengasumsikan bahwa peserta didik dalam kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan tersebut merupakan satu kesatuan yang memiliki karakteristik yang sama. Konsekuensi logis dengan adanya hal ini, guru harus mampu melayani peserta didik sesuai karakteristik mereka sebagaimana orang per orang. Nah, implikasi prinsip perbedaan individual ini bagi guru berwujud perilaku. Yang pertama adalah menentukan penggunaan berbagai metode yang diharapkan dalam melayani kebutuhan peserta didik sesuai dengan karakteristiknya. Yang kedua, merancang pemanfaatan media dalam menyajikan pesan pembelajaran. Yang ketiga, mengenali karakteristik setiap peserta didik sehingga dapat menentukan perlakuan pembelajaran yang tepat bagi peserta didik yang bersangkutan. Kemudian yang keempat adalah memberikan remedi atau pertanyaan kepada peserta didik yang membutuhkan. Berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam pembelajaran merupakan pekerjaan yang kompleks dan penting bagi guru dalam upaya mewujudkan pembelajaran yang efektif, efisien, dan mendidik. Pekerjaan tersebut perlu dilaksanakan oleh guru dengan penuh tanggung jawab dan motivasi yang tinggi sehingga semuanya berjalan baik. Selanjutnya kita akan coba mengulas tentang langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran. Langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran pada hakikatnya bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus yang disesuaikan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar peserta didik. Langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran terdapat 7 langkah yang dapat dilakukan oleh guru. Yang pertama adalah merumuskan tujuan khusus, memilih pengalaman belajar, menentukan kegiatan belajar mengajar, menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran, memilih bahan dan alat pembelajaran. Kemudian, ketersediaan fasilitas fisik, dan yang ketujuh, perencanaan evaluasi dan pengembangan pembelajaran. Nah, ketujuh langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah merumuskan tujuan khusus. Merumuskan tujuan khusus pembelajaran berarti merumuskan materi-materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran yang akan dikembangkan. Merumuskan tujuan pembelajaran mengandung nilai-nilai ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, ranah kognitif berarti tujuan pembelajaran berkaitan dengan aspek intelektual siswa melalui penguasaan pengetahuan dan informasi mengenai data dan fakta, konsep, generalisasi, dan prinsip. Semakin kuat seseorang dalam menguasai pengetahuan dan informasi, maka semakin mudah seseorang dalam melaksanakan aktivitas belajar. Ranah afektif berarti berhubungan dengan penerimaan dan apresiasi seseorang terhadap suatu hal
dan perkembangan mental yang ada dalam diri seseorang. Kemudian yang selanjutnya, ranah psikomotorik berarti menggambarkan kemampuan dan keterampilan seseorang yang dapat dilihat dari unjuk kerja atau performance yang berupa kemampuan fisik dan keterampilan non-fisik. Keterampilan fisik adalah keterampilan seseorang untuk mengerjakan sesuatu dengan kemampuan otot. Sedangkan keterampilan non-fisik adalah keterampilan seseorang dalam menggunakan otak sebagai alat utama dalam mengerjakan dan memecahkan suatu permasalahan. Kemudian yang kedua daripada penyusunan perencanaan pembelajaran ini adalah memilih pengalaman belajar. Belajar bukan hanya sekedar mencatat dan menghafal, akan tetapi proses berpengalaman, sehingga siswa didorong secara aktif untuk melakukan kegiatan tertentu, mencari dan menemukan sendiri fakta. Ada kalanya proses pembelajaran juga dilakukan dengan simulasi dan dramatisasi. Tujuan yang hendak dicapai tidak hanya sekedar untuk mengingat, tapi juga menghayati suatu peran tertentu yang berkaitan dengan perkembangan mental dan emosi siswa. Ada kalanya siswa juga diberikan kesempatan untuk belajar secara berkelompok yang memberikan pengalaman pada siswa untuk bersosialisasi dengan orang lain. Kemudian perencanaan pembelajaran yang ketiga adalah menentukan kegiatan belajar mengajar. Menentukan kegiatan belajar mengajar yang sesuai pada dasarnya dapat dirancang melalui pendekatan kelompok atau pendekatan individual. Pendekatan kelompok adalah pembelajaran yang dirancang dengan menggunakan pendekatan klasikal, yakni pembelajaran di mana setiap siswa belajar secara berkelompok, baik kelompok besar maupun kelompok kecil. Pembelajaran individual adalah pembelajaran di mana siswa belajar secara mandiri melalui bahan ajar yang dirancang sedemikian sehingga siswa dapat belajar menurut kecepatan dan kemampuan masing-masing. Yang keempat adalah menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Orang-orang yang terlibat dalam proses pembelajaran dan berperan sebagai sumber belajar meliputi instruktur atau guru dan tenaga profesional. Peran guru dalam proses pembelajaran adalah sebagai pengelola pembelajaran. Agar guru dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya secara maksimal, maka guru harus memiliki kemampuan untuk berbicara dan berkomunikasi dengan menggunakan berbagai media. Selain itu, guru juga berperan sebagai pengatur lingkungan belajar yang memberikan pengalaman belajar yang memadai bagi siswa. Guru dituntut untuk dapat mendesain dan mengatur lingkungan agar siswa dapat belajar dengan penuh semangat sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Selanjutnya yang kelima adalah memilih bahan dan alat pembelajaran. Penentuan bahan dan alat pembelajaran ini dengan mempertimbangkan hal diantaranya adalah keberagaman kemampuan intelektual siswa, jumlah siswa, dan keberagaman tujuan pembelajaran khusus yang harus dicapai siswa. Kemudian tipe-tipe media yang diproduksi dan digunakan secara khusus sebagai alternatif pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran, dan bahan dan alat yang dapat dimanfaatkan sebagaimana fasilitas fisik yang tersedia. Yang keenam adalah ketersediaan fasilitas fisik. Fasilitas fisik merupakan faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Fasilitas yang dimaksud meliputi ruang kelas, pusat media, laboratorium, dan lain sebagainya. Guru-guru dan siswa akan bekerja sama menggunakan bahan pembelajaran, memanfaatkan alat, berdiskusi, dan lain sebagainya. Dan kesemuanya itu dapat digunakan melalui proses perencanaan yang matang melalui pengaturan secara profesional, termasuk adanya dukungan finansial sesuai dengan kebutuhan. Yang ketujuh adalah perencanaan evaluasi dan pengembangan. Prosedur evaluasi merupakan faktor penting dalam perencanaan pembelajaran. Sebab dengan evaluasi akan dapat dilihat keberhasilan pengelolaan pembelajaran dan keberhasilan mencapai tujuan pembelajaran. Dalam penyusunan perencanaan pembelajaran, di setiap calon guru harus memahami makna kompetensi inti dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran sesuai bidang studi yang dikembangkan para calon guru. Kompetensi inti adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan pada tiap tingkat dan pada tiap semester.
Kompetensi inti ini terdiri atas sejumlah kompetensi dasar sebagai acuan baku yang harus dicapai dan berlaku secara nasional. Sedangkan kompetensi dasar mata pelajaran sebagai pernyataan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai, serta tingkat penguasaan yang diharapkan dapat dicapai dalam mempelajari suatu mata pelajaran tertentu. Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dikuasai peserta didik untuk menunjukkan bahwa mereka telah menguasai kompetensi inti yang ditetapkan. Untuk memperoleh perincian tersebut, perlu dilakukan analisis kompetensi inti. Caranya dengan mengajukan pertanyaan berupa misalnya, kemampuan atau kemampuan dasar apa yang harus dikuasai siswa dalam mencapai kompetensi inti ini? Jawaban atas pertanyaan tersebut berupa daftar lengkap pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang harus dikuasai siswa-siswa dalam rangka mencapai kompetensi inti. Pada proses analisis kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran sebagaimana yang tercantum pada standar isi harus memperhatikan hal-hal diantaranya adalah urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu atau tingkat kesulitan materi yang berkaitan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Keterkaitan kompetensi inti dan kompetensi dasar antar mata pelajaran, dan demikian juga kajian tentang kompetensi dasar sama dengan kajian kompetensi inti. Demikian penjelasan tentang hakikat belajar dan hakikat pembelajaran. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya mahasiswa yang sedang mengikuti mata kuliah dasar-dasar kependidikan. Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan apa yang telah saya sampaikan. Nah, untuk itu khususnya mahasiswa saya berharap dapat mengembangkan atau memperdalam materi tentang ini melalui berbagai referensi yang dapat mendukung kemampuan mahasiswa dalam hal penguasaan kompetensi tentang hakikat belajar dan hakikat pembelajaran. Mohon maaf apabila ada salah kata dan sikap saya selama pertemuan ataupun selama video ini berlangsung. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.